Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Dan saya juga mengucapkan selamat Natal. Kiranya damai sejahtera Kristus benar memenuhi kehidupan kita, sehingga kita senantiasa bersyukur, dan kita menemukan kelimpahan rahmat dan karunia-Nya yang terus berkarya dan bekerja, menopang, dan menolong kita. Seraya pula, kita dipersiapkan untuk menyambut tahun baru. Kiranya kembali kita diperjumpakan pada kasih Allah yang sudah terjadi di tahun 2020, dan kiranya pula menjadi kekuatan kita untuk melangkah di tahun 2021. Hari ini, Rabu, 30 Desember 2020, kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan yang didasarkan dari Injil Lukas pasal kedua, ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-40. Sebelum kita bersama mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersama menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur, anugerah kasih dan kemurahan-Mu telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami dipenuhkan, kami dikuatkan dan disegarkan dalam segala peristiwa. Terlebih dalam sukacita Natal, kami diperjumpakan kembali agar Engkau ya Tuhan yang hadir sebagai manusia, seperti ciptaan-Mu. Sehingga tentu saja kehadiran-Mu menyatakan pula bahwa Engkau sungguh-sungguh bekerja, bahwa Engkau sungguh-sungguh menopang, bahwa Engkau sungguh-sungguh mengerti paling dalam dari kemanusiaan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang menampakkan diri, sehingga kami memiliki gambaran yang jelas bagaimana Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang mengerti paling dalam dari kemanusiaan yang kami tempuh. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap sukacita Natal yang kami terima dan rayakan dalam kehidupan kami. Khususnya pula hari ini, Rabu 30 Desember 2020, kami hendak merenungkan sabda-Nya. Bila sabda-Mu ya Tuhan berbicara dan berkehendak atas kami, maka buka dan jamahlah kami Tuhan dengan kasih-Mu, kemurahan-Mu, dan mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran kami. Kuduskan dan layakan kami Tuhan, agar kebenaran-Mu benar-benar terjadi dan menjadi berkat yang besar untuk kami. Di dalam-Mu Tuhan Yesus sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Injil Lukas pasal kedua, ayat 36 sampai dengan 40. Mari kita renungkan bersama. Demikian sabda Tuhan, Lukas pasal kedua, ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-40. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Lagi pula, di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun, lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu, juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya.
Berbahagialah kita yang merenungkan sabdanya, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, setananku, renungan Rabu 30 Desember 2020, kali ini diberi tema Yesus, jawaban atas berbagai kegelisahan. Mempercayai cara kerja Allah dalam waktu dan kehendaknya tidaklah gampang. Banyak dari kita menginginkan cara kerja kita yang harusnya diikuti oleh Tuhan. Sekalipun kita sudah tahu bahwa cara kerja Allah pasti mendatangkan damai sejahtera atas seluruh pengharapan kita. Tetapi kemanusiaan kita kadang tidak sabar, ingin cepat-cepat, ingin segera, dan buru-buru, pengen instan, dan kadang berpikir juga tidak perlu susah-susah. Makanya ketika kita mengalami pergumulan, tantangan yang berat, kita ingin cepat-cepat pula meninggalkan itu, bahkan bertanya kapan Tuhan semua ini akan berakhir. Oleh karena juga kita menginginkan yang enak-enak saja dan lain sebagainya. Sehingga cara kerja Allah seringkali kita tundukkan menurut pikiran atau cara kerja kita. Seharusnya cara kerja Allah mengikuti pikiran atau cara kerja kita. Yang muncul, kita tidak mau berproses atau tenggelam dalam cara kerja Allah. Melalui kesetiaan, kesungguhan, mewujudkan yang benar, hidup dalam kesucian, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, apa yang ditemukan? Tentu kecewa. Melupakan atau menyalahkan Tuhan. Ataupun bisa saja menyalahkan para rohaniawan atau para pelayan yang lain. Ya, atau kita tidak berpusat lagi pada diri kita. Karena kita menemukan hal yang mengecewakan, tentu saja kita akan mencari kambing hitam. Termasuk Tuhan dikambing hitamkan. Tapi lihatlah, Injil Lukas pasal kedua ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-40. Menarik apa yang dilakukan oleh Hana. Disebutkan seorang nabi perempuan. Ia seorang janda. Dan usianya disebutkan di ayat yang ke-37, 84 tahun. Tentu menunjukkan ia tidak muda lagi. Kesendiriannya pasti. Ia seorang janda. Dan mungkin dihadapi oleh bapak ibu yang sudah memasuki adu yuswa. Kadang merasa sendiri, kadang merasa tidak berguna, kadang merasa bahwa semua orang tidak mendengar. Atau mungkin kadang merasa pula anak-anak sudah mengabaikan. Tapi lihatlah, Hana. Dalam kesendiriannya, ia tidak menarik diri, mengurung diri, menghakimi diri, atau menyalahkan yang lain. Tetapi kesendiriannya dirayakan. Justru kesendiriannya dirayakan. Dengan membangun kedekatan kepada Tuhan. Inilah cara Hana merayakan kehidupannya. Ia tidak berpikir yang lain, tetapi membangun kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Hana tenggelam dalam cara kerja Tuhan. Ia menikmati kesenantiasaan bersama dengan Tuhan. Ayat 37. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Artinya ia terus-menerus dan terus-menerus dalam kesendiriannya justru semakin dekat kepada Tuhan. Dan dalam kedekatan itulah yang menjawab dari semua kesendiriannya. Entah kegelisahan, entah bisa jadi pergumulan-pergumulan dalam hidupnya. Yang menunjukkan bahwa tidak sedetik pun Hana lupa, melupakan, atau meninggalkan
cara kerja Tuhan. Bahkan disebutkan, Hana dalam ibadahnya siang dan malam, artinya terus-menerus, yang senantiasa, terus-menerus, bahkan diiringi dengan berpuasa dan berdoa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Hana menemukan jawaban untuk menjawab dari kesendirian atau apapun pergulatan hidupnya, selain menggantungkan itu kepada Tuhan. Sehingga ia memilih jalan itu untuk dekat dalam rangka apa? Mengikuti dan berproses dalam cara kerja Tuhan. Bukankah Hana telah berproses dalam hal ini? Ia tidak menunggu karena sudah 84, tinggal sebentar saja saya dipanggil Tuhan. Ia tidak meluruhkan, tapi terus-menerus. Ia tidak hanya duduk-duduk di bait Allah. Ia tidak hanya diam saja, tetapi berproses terus-menerus dalam spiritualitasnya, dalam cara kerja Allah. Ia membangun kehidupan secara pribadi yang terhubung dengan Tuhan. Dan pada akhirnya, ketika Maria dan Yusuf serta bayi Yesus datang ke bait Allah, ia langsung terhubung dan tahu siapa Yesus itu. Maka ia mengucap syukur dan mengatakan bahwa Yesus datang untuk melepaskan Yerusalem. Ini sebuah kedekatan. Ini sebuah cara bagaimana proses itu sudah ditempuh dan meneguhkan Hana untuk tidak berasumsi atau berprasangka, tetapi yakin dan langsung terhubung. Dan ia bisa menyatakan dalam syukurnya bahwa Yesus membawa kelepasan. Tentu menarik. Kenapa ia tahu? Yesus adalah juru selamat dan membawa kelepasan. Karena ia telah berproses dalam cara kerja Allah. Maka dengan sendirinya, Allah yang bekerja memberitahu Hana siapakah Yesus itu. Oleh karena itu, sebagai pesan kita bersama, yang pertama, tidak ada cara lain selain kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kadang kita tidak perlu bertanya, mau dibawa kemana kehidupan kita? Mau sampai kemana arah hidup kita? Yang dilakukan kita adalah seperti Hana. Siang malam, berdoa dan berpuasa, tidak pernah meninggalkan bait Allah. Artinya, yang kita lakukan terus berproses dalam cara kerja Allah. Menundukkan diri dalam kerendahan hati untuk mengikut Tuhan. Kesenantiasan waktu, di rumah, dalam pekerjaan, dalam relasi kita, dalam kehidupan bergereja. Tunjukkan itu sebagai bentuk dan pernyataan kehidupan kita untuk masuk dalam karya anugerahnya yang menyelamatkan. Yang kedua, tenggelam dalam cara kerja Allah membuat kita bertahan seperti Hana. Hana bukan hanya sekedar rutinitas atau dalam rangka supaya kesendiriannya bisa kemudian diisi dengan melakukan kegiatan di bait Allah. Oh, tentu tidak. Hana justru menjawab kesendiriannya dengan kedekatan. Bukan hanya mencari kesibukan di bait Allah, tidak. Tetapi ia berproses. Buktinya apa? Dia bisa tahu siapa Yesus itu. Untuk itu, mari kita tundukkan diri kita pada cara kerja Allah yang bukan sekedar rutinitas. Tapi mari kita menemukan dan berjumpa secara pribadi bagaimana Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh seperti pesan yang pertama tadi, yakinlah akan memampukan kita dengan sendirinya pula untuk bertahan dalam setiap kehidupan kita. Hana janda usia 84 tahun. Ia menemukan Tuhan sehingga ia terus dan mau berjumpa dengan Tuhan yang senantiasa. Oleh karena itu, nyatakanlah dan raihlah, mintalah, carilah dan ketoklah. Maka yang terus-menerus memampukan kita bertahan dalam segala situasi kehidupan. Yang ketiga, Hana di dalam bait Allah beribadah siang dan malam, berdoa dan berpuasa. Ini menjadi berkat untuk kita bersama. Bahwa gereja ini bukan hanya menjadi tempat untuk rapat, untuk latihan-latihan dan lain sebagainya.
tetapi memanggil kita semua, saya, Bapak Ibu Saudara semuanya dan anak-anak, untuk datang pribadi lepas pribadi. Hana secara pribadi datang kepada Tuhan. Maka kita diundang di gereja di sini untuk datang kepada Tuhan. Tidak hanya hari Minggu saja. Gereja ini terbuka siang dan malam pula untuk kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Datang berdoa dengan sungguh-sungguh seperti hanya Hana. Siang malam berdoa dan berpuasa. Menyatakan sikap batin mau bersama dan menundukkan diri pada cara kerja Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, lah kan sekarang masa pandemi, kan Adi Yuswa tidak boleh, anak-anak tidak boleh. Bisa dilakukan di rumah. Kesenantiasaan waktu. Bahwa rumah bukan hanya tempat untuk hanya melakukan aktivitas rutin, tetapi menjadi bait Allah. Menjadi gereja. Maka nyatakan dan lakukan itu dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Maka yakinlah, seperti Hana yang menemukan dan berjumpa akan Yesus yang membawa kelepasan, maka yakinlah kita akan menemukan itu. Sebagai penutup, tema hari ini, Yesus, jawaban atas berbagai kegelisahan. Tentu Hana gelisah karena ia sendiri seorang janda dan usianya 84 tahun. Ia tentu terus berdoa dan tentu saja dalam dirinya sebagai seorang nabi, ia mungkin juga bertanya, sampai kapan ia melakukan itu? Siang dan malam di bait Allah, berdoa dan berpuasa. Dan pada akhirnya ia berjumpa dengan Yesus. Persis halnya Simeon berjumpa dengan Yesus. Maka yakinlah, jika kita menundukkan diri pada cara kerja Allah dengan kerendahan hati, maka kita akan menemukan jawaban atas setiap kegelisahan kehidupan kita. Karena Yesus datang, Tuhan kita datang sebagai manusia. Ia menunjukkan bahwa ia mengasihi kita ciptaannya, bahwa ia peduli, ia mengerti bahasa kemanusiaan, maka ia juga akan menyatakan berkat dan kasih-Nya yang menyelamatkan. Percayalah, kehadirannya menunjukkan bahwa ia hidup, bahwa ia bersama, bahwa ia membela kemanusiaan kita. Maka Yesus jawaban atas berbagai kegelisahan. Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru 2021. Percayalah, Allah menyertai kita. Sang Immanuel itu ada dan menjadi jawaban serta kelepasan atas setiap kegelisahan dan pergulatan kehidupan kita di tahun 2020, dan kasih-Nya yang menyertai akan memberkati kita di tahun 2021. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur. Hari ini kami diteguhkan akan panggilan spiritual yang ditunjukkan oleh Hana, di mana ia menundukkan dalam kerendahan hati mengikuti cara kerja-Mu Tuhan. Dan itu menjawab akan kesendiriannya. Kedekatannya bukan kemudian hanya sekedar rutinitas yang mengisi kekosongan dirinya. Tapi lebih daripada itu adalah panggilan imannya untuk menemukan dan berjumpa dengan-Mu Tuhan. Dan benar, ia menyatakan syukur akan kelepasan Engkau ya Yesus Tuhan yang hadir atas kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami menemukan jawaban yang sama seperti halnya Hana, dengan berproses dalam cara kerja-Mu Tuhan yang menyelamatkan. Hana tidak tahu kapan ia harus mengakhiri laku spiritualnya, tetapi ia senantiasa melakukannya. Maka biarlah kami terus-menerus melakukannya. Dan ketika kami terus-menerus melakukannya, yakinkan kami bahwa kami semakin bertumbuh dan bertahan dalam kehidupan ini. Bahkan menemukan jawaban bahwa Engkau Yesus adalah jawaban atas setiap kegelisahan kami, karena Engkau membawa kelepasan dan keselamatan untuk kami yang percaya kepada-Mu. Untuk itu berkatilah kami, tolonglah kami Tuhan. Kami percaya kekuatan-Mu yang maha dahsyat dan ajaib selalu menopang dan memimpin kami. Oleh karena itu, kami juga percaya topangan-Mu Tuhan menolong secara khusus kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugiras Sariman,
Ibu Tiem Mangun Sentono, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Saharun, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Marti Utomo, Ibu Suwartono, Ibu Waginah Paijo. Demikian juga untuk hamba-hambamu yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan. Secara khusus untuk Ibu Sri Mulyani Daryoto, Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Widi Nugroho, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Warsito Utomo, Ibu Sriwiyati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, dan Bapak Setiantono. Kami yakin Tuhan, jamahan-Mu terjadi, kekuatan-Mu menyatakan kesegaran, dan kasih-Mu Tuhan yang menopang atas setiap derita dan kelemahan fisik yang dialamilah hamba-hamba-Mu ini. Satu persatu Engkau tolong. Dan Engkau juga memberkati keluarga yang mendampingi. Berikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan damai sejahtera Tuhan atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Tolonglah ya Tuhan kehidupan kami bergereja di masa pandemi ini. Secara khusus, biarlah kasih dan karunia-Mu Tuhan terus memenuhkan sukacita, kegembiraan, dan tawa untuk setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan menjawab dari setiap pergumulan. Mereka yang lemah secara fisik, mereka yang lemah secara ekonomi, mereka yang terus berusaha dalam pekerjaan mereka, mencari kembali penghidupan, dan terlebih Tuhan dengan berbagai upaya agar usahanya tetap berjalan. Mereka yang bekerja di aparatur pemerintahan, mereka yang terus Tuhan mendampingi anak-anak, dan mereka yang terus juga dalam menempuh studi mereka, khususnya untuk anak-anak kami, rekan-rekan kami, dan berbagai persoalan hidup yang menjadi harapan, bagi persoalan hidup yang sedang dihadapi, dan berbagai harapan hidup yang diinginkan. Kiranya hanya kasih karunia-Mu Tuhan yang hadir memberkati dan menolong. Demikian juga mereka yang mengharapkan pasangan hidup, mereka yang mengharapkan kehadiran putra, dan mereka Tuhan yang berharap agar situasi keluarganya kembali harmonis. Biarlah Engkau Tuhan yang menolong satu persatu dengan kasih karunia dan berkat-Mu. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami. Kami yakin memberikan ketentraman, damai, dan sejahtera. Terkhususnya Engkau akan memulihkan bangsa dan negara kami dan kehidupan juga seluruh dunia Tuhan. Supaya pandemi ini segera berakhir. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami dan Engkau mengasihi kehidupan di muka bumi ini. Kami percaya Tuhan, karena Engkaulah sumber dan jawaban atas setiap kegelisahan kami. Dan di dalam-Mu Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Demikian renungan Rabu 30 Desember 2020. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun 2021. Percayalah Sang Immanuel, Allah yang beserta kita, adalah Allah Tuhan kita yang menopang, yang membangkitkan, dan yang memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku kini dan selamanya. Amin.